Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan dataset iris menggunakan algoritma decision tree. Di sini saya menggunakan dua aplikasi. Yang pertama yaitu Anaconda dengan bahasa pemrograman Python, dan yang kedua aplikasi RapidMiner. Nah, yang pertama ini saya menggunakan aplikasi Anaconda. Nah, yang pertama yang perlu kita lakukan adalah mengimport library-nya. Ini yang pertama ada Matplotlib digunakan untuk visualisasi data, yang kedua ada NumPy digunakan untuk analis data, yang ketiga ada Pandas digunakan untuk manipulasi data, yang keempat ada Seibon untuk plot multigrid. Nah, selain ini saya juga mengimportkan library dari sklearn yang dapat diakses di scikit-learn.org. Nah, di sini yang pertama saya mengimportkan data set irisnya, dan yang kedua ini ada train, test, dan split. Yang ketiga ini ada tree, ini adalah algoritma dari decision tree-nya. Yang selanjutnya ada akurasi score, ini untuk fungsi akurasi, dan yang selanjutnya ini ada normalizer, ini untuk fungsi normalisasi data. Nah, setelah itu selanjutnya kita lakukan load data iris. Nah, ini selanjutnya ada iris DC. DC ini adalah descript, ID ini adalah pandas data frame yang berisikan data, target, future name, dan target. Nah, setelah itu kita lakukan eksekusi. Setelah dilakukan eksekusi, maka akan tampil seperti ini. Nah, data ini adalah keseluruhan datanya. Targetnya itu ada 0, 1, 2, 3, 4. Selanjutnya ada future name itu Sepalite, Sepalwidth, Petalite, dan Petalwidth. Nah, untuk targetnya itu ini. Selanjutnya kita akan menampilkan deskripsi data iris dengan cara iris dc.descript. Setelah itu kita eksekusi, maka akan tampil seperti di bawah ini. Nah, langkah selanjutnya kita lakukan split data. Nah, di sini saya menggunakan dua variabel yaitu X dan Y. X-nya ini kapital yang berisi dengan indeks sebelum min 1 atau 0, Y-nya ini Y kecil juga sama berisikan setelah min 1 atau 0. Setelah itu kita lakukan eksekusi atau kita akan melihat hasil dari X head-nya. Setelah dieksekusi maka akan tampil seperti titik ini. Setelah itu kita juga akan melakukan eksekusi pada Y-nya. Setelah kita eksekusi maka akan tampil seperti di bawah ini. Nah, setelah itu kita akan lakukan split data train dan test. Nah, di sini xtrain dan xtest ini adalah variabel independen, dan ytrain dan ytest ini adalah variabel dependen yang berisikan train, test, dan split. Nah, train size-nya ini 0.8 atau 0,8, souffle-nya itu true atau iya, random state-nya itu 0. Setelah itu kita print training set size dan test set size. Setelah itu kita lakukan eksekusi. Setelah dilakukan eksekusi maka akan tampil ini. Training set size nya itu ada 120 sampel, test set size nya ada 30 sampel. Nah, 120 ini dari yang 0,8, sedangkan 30 nya ini adalah sisanya yaitu 0,2. Selanjutnya kita lakukan visualisasi data sebelum normalisasi. Di sini ada iris VS ini adalah visualisasi yang berisi PD, ini adalah pandas,
18.data frame. Di sini isinya ada extrain dan getrain. Kolom irisnya berisi future name dan target. Nah, setelah itu kita lakukan eksekusi. Untuk future name nya itu ini Sepalite ini. Nah, targetnya itu isi datanya. Nah, ini bisa dilihat ya, belum beraturan, masih acak-acakan gitu. Nah, untuk yang warna biru ini Virginica, dan orange ini velvet color, yang hijau ini setosa. Setelah itu kita lakukan normalisasi datanya. Nah, ini digunakan untuk data train. Normalizer extra ini implementasinya, dan ini untuk implementasi normalizer X-testnya. Setelah itu kita akan melihat hasil sebelum dan setelah dinormalisasi. Setelah itu kita lakukan eksekusinya dengan cara ini, print data sebelum dinormalisasi dan data setelah dinormalisasi. Setelah dieksekusi maka akan tampil data seperti berikut ini. Nah, ini adalah data sebelum dinormalisasi, dan ini adalah data yang sudah dinormalisasi. Setelah itu kita akan mengimplementasikan decision tree-nya dengan cara ini, clf3.decision-tree classifier dengan kriterian gini, dan YPredict-nya clf with normalizer xtrain, ytrain predict-nya normalizer xtrace. Setelah itu kita tampilkan hasil prediksinya dengan print clf dan print YPredict. Setelah itu kita eksekusi maka akan tampil seperti ini. Setelah itu kita akan menampilkan hasil akurasi dengan cara print akurasi dan print akurasi skornya. Nah, selanjutnya kita akan visualisasi data setelah normalisasi dengan cara iris VS atau visualisasi sama dengan PD data frame. Datanya berisi normalizer xtrain dan ytrain, kolomnya berisi future name dan target. Setelah dieksekusi, untuk tampilan dari hasil akurasinya adalah 0,96 atau 96%. Nah, untuk visualisasinya setelah dieksekusi, nah ini future name-nya dan ini adalah target atau datanya. Bisa dilihat di sini sudah lebih beraturan ya. Selanjutnya ini yang di aplikasi RapidMiner, kita ada data irisnya, ada remove duplicate dan rename. Untuk rename-nya kita ganti yang A1 kita ganti Sepalite, A2 kita ganti Sepalwidth, A3 kita ganti Petalite, A4 kita ganti Petalwidth. Selanjutnya kita ada juga split data. Nah, di sini rasionya kita pakai 0,8 dan 0,2. Selanjutnya ada ini decision tree-nya. Untuk maksimal depth-nya kita menggunakan 10. Selanjutnya ada apply model dan normalizer. Selanjutnya ada performance. Kita akan lakukan eksekusi untuk mengetahui akurasinya. Nah, ini akurasinya jika di RapidMiner 96,67%. Ini sama dengan yang di Anaconda tadi, juga 96%. Di sini saya akan menampilkan hasil akurasi data iris dengan menggunakan algoritma Naive Bayes. Nah, yang pertama import R library, yaitu untuk mengimport matplotlib itu saya menggunakan alias PLT untuk visualisasi data.
import NumPy yaitu NP yang digunakan untuk analisis data, import Pandas alias PD yang digunakan untuk manipulasi data, import SNS yaitu untuk plot multi-grid, dan selanjutnya from sklearn import dataset yang digunakan untuk mengimport dataset dari sklearn tersebut. From sklearn model selection and import digunakan untuk import test split yaitu trend test split. From sklearn naive Bayes yaitu import Bayesian NP yang digunakan untuk mengimport algoritma NP. From sklearn matrix yaitu import akurasi skor yang digunakan untuk menampilkan akurasi skor akurasi. Yang kedua yaitu load data iris, di mana variabel iris yang nilainya dataset yang diambil dari sklearn yaitu iris DC yang isinya Pandas data frame data, NumPy-nya iris data, NumPy-nya dengan targetnya yaitu ini. Targetnya ini 0, 1, 2, 3, 4 itu. Datanya itu variabel bebas dan targetnya itu variabel terikat dengan fitur name yaitu sepalength, sepalweight, petalength, dan petalweight dan target untuk menampilkan A1 sampai A4. Iris DC deskripsi yaitu untuk menampilkan kumpulan data iris dalam bentuk statistik deskriptif yaitu count, mean, standard, min sampai max ini. Kemudian split data X sama dengan variabel terikat dan Y sama dengan variabel bebas. X yaitu iris DC ilog min 1 yaitu dimana letak indeksnya berada di sesudah min 1, dan Y yaitu iris dog ilog min 1 yaitu sama dimana letak indeksnya yaitu berada di sesudah min 1. Kemudian ini untuk menampilkan data height yaitu ini sepalength, sepalweight, petalength, dan petalweight. Nah, dan selanjutnya Y-height yaitu untuk menampilkan ini name target dan dengan tipe float 69. Kemudian split data trend dan text yaitu X trend, X text, Y trend, Y text digunakan untuk trend test split dengan trend size yaitu 0,8 dan test set-nya yaitu 0,2 dengan swivel-nya true. X trend yaitu NumPy array dengan X trend dan X test yaitu print training set size yaitu digunakan untuk ini. Tadi saya memasukkan 0,8 yaitu 120 sampel dan test setnya yaitu 0,2 30 sampel. Kemudian data sebelum dinormalisasi yaitu saya menggunakan GNP yaitu Gaussian NP dengan diprediksi dengan GNP fit X trend XY prediksinya X test dengan menampilkan akurasi 0,96. Ini dengan data irisnya Pandas data frame dengan NumPy X trend XY dengan kolom fitur names yaitu Setosa, Versicolor, dan Virginica. Ini adalah plot data normalisasinya yaitu targetnya Virginica, Versicolor, dan Sentosa yaitu Virginica biru, Versicolor orange, dan Sentosa itu hijau. Kemudian normalisasi data yaitu dengan sklearn normalizer fit X trend dengan digunakan untuk fit data trend dengan normalisasi X trend scalar transform yang digunakan untuk implementasi pada X trend. Kemudian
normalisasi S-test, yaitu implementasi pada S-test. Untuk melihat hasil sebelum dan setelah dinormalisasi, yaitu ini dengan print X train normalizer X train, yaitu ini data sebelum dinormalisasi dan ini data sesudah dinormalisasi. Kemudian import algoritma Naive Bayes dan implementasinya. Ini dari scalar Naive Bayes import Gaussian NB. Implementasi GNB Gaussian NB, yaitu Y prediksi GNB dengan prediksi Y text. Ini print GNB, print Y pred itu digunakan untuk menampilkan Gaussian NB-nya. Kemudian ini adalah hasil akurasi sesudah dinormalisasi, sama seperti yang di atas, yaitu 0,96. Kemudian ini adalah plot data setelah dinormalisasi, yaitu targetnya sama Virginica, versicolor, dan Setosa. Kemudian selanjutnya yaitu kita masuk ke dalam RapidMiner. Di sini saya membuat data iris. Saya ambil data dari sampel. Ini data iris, kita drag. Lalu saya membuat rename duplikat. Setelah itu rename. Di sini ada A1 dengan sepaleng, A2 dengan sepalweight, A3 dengan petaleng, dan A4 dengan petalweight. Nah, ini sama seperti dengan dataset yang saya set di Jupyter tadi. Kemudian split data. Nah, ini saya hubungkan terlebih dahulu, saya masukkan ke dalam subproses. Kemudian saya hubungkan dengan Naive Bayes. Setelah itu saya masukkan apply model. Setelah itu kita masuk ke performance. Lalu kita hubungkan dengan ini tadi split data dengan Naive Bayes-nya. Lalu kita run terlebih dahulu. Ini adalah hasil akurasi dari ratio yang tadi 0,8 sama 0,2. Akurasinya yaitu 69,58%. Dengan prediksi iris setosa yaitu 100%, dengan prediksi versicolornya 92,86%, dengan prediksi Virginica-nya 97,30%. Jadi hasil akurasi dari RapidMiner sama Anaconda Jupyter tadi sama, yaitu 0,9. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai sintak atau codingan dari Python dengan menggunakan tools Anaconda. Nah, di sini sudah tertera untuk sintak-sintak yang akan saya jelaskan. Terlebihnya ini adalah sintak untuk klasifikasi data iris menggunakan algoritma KNN, dan menjelaskan untuk menampilkan hasil akurasi dari data iris menggunakan algoritma KNN. Nah, untuk bagian pertama di sini ada import library dari Pandas, NumPy, MATLAB, Seaborn, dan juga dari sklearn. Ini pengambilan dataset iris. Di sini ada Pandas untuk visualisasi, ada NumPy untuk analisis, ada Matplotlib ini untuk grafik atau diagram seperti itu, untuk menampilkannya dalam bentuk diagram atau grafik. Oke, selanjutnya yang langkah pertama di sini saya meload data iris dari sklearn ya. Kita panggil datanya dari sklearn. Di sini saya membuat variabel iris dc untuk mendeskripsikan isi dataset, dan syntax head-nya ini, syntax head ini untuk menampilkan isi dari dataset tersebut. Ada sepaleng, ada sepalwidth, petaleng, petalwidth, dan ada target. Nah, untuk yang selanjutnya di sini ada iris _dc atau describe. Nah, di describe ini
seperti kayak melihat gambaran dari isi dataset secara statistik, seperti ada mean, ada count, jumlah dari semua data iris, ada mean, ada standar deviasi, ada mean, ada median 50%, kuartil 1, kuartil 2, kuartil 3, dan ada max-nya itu maksimal dari sepal length, sepal width. Lanjut ke split data. Selanjutnya, split data ini untuk pemisah dua data untuk menghindari overfitting ya teman-teman, menggunakan scikit-learn. Di sini ada X dan Y, yang X dan Y ini merupakan target. Dan di sini pengolahan split data ini melakukan pemisahan data sesuai kebutuhan kita dalam visualisasi atau pengujian model atau testing. Di sini split datanya pakai array X dan Y. Lanjut ke split data training dan testing. Di sini kita akan menyeplit dua data ya, dari Xtrain, Xtest, dan YTrain dan YTest. Nah, di sini ada parameter size 0,8 menunjukkan 80% dari data yang dipergunakan. Nah, selain itu untuk parameter lain mengontrol fungsi lain dari random state. Nah, random state ini untuk mengontrol fungsi lain selain 80% tadi. Dan mengkonversikan array ke modul NumPy. Jadi ini pakainya NumPy. NPS array ini. Dan sintak baris terakhir pada split data training test set ini untuk mencetak jumlah sampel training dan testing. Dan setiap array. Di sini ada set size 120 sampel dan testingnya ada 30 sampel. Selanjutnya, langkah selanjutnya ada visualisasi data sebelum normalisasi. Visualisasi data ini dalam konteks machine learning menggunakan Python dengan sintak print, akurasi, dan iris VS ini. Di sini kita menggunakan pandas untuk mengambil data frame dan NumPy untuk mengambil array-nya. Dan ada kolom, feature names, dan target. Untuk akurasinya diketahui satu ya teman-teman di sini untuk sebelum normalisasi. Untuk sepalengnya bisa dilihat seperti ini. Nah, data-data sebelum normalisasi penyebarannya ini kurang terklasifikasi ya. Jadi masih menyebarnya tuh campur-campur seperti ini, teman-teman. Nah, selanjutnya atau normalizer. Ini untuk menormalisasi data iris ya, teman-teman. Nah, sintaknya pakai transform. Lanjut ke normalisasi ini, datanya kita normalisasi menggunakan normalizer dalam fungsi fit. Nah, dalam fungsi fit ini yang digunakan untuk normalisasi data Xtrain atau array Xtrain. Nah, parameter yang digunakan tersebut, fit ini menggunakan nilai min dan max untuk menghitungnya. Dan transform ini untuk mengubah data berdasarkan parameter yang sudah dihitung untuk sebelumnya, dan hasilnya seperti ini ya teman-teman, data sebelum dinormalisasi dan untuk setelah dinormalisasinya seperti ini. Selanjutnya ini ada visualisasi dari algoritmanya. Algoritma kita pakainya di sini saya pakai KNX klasifikasi dan menggunakan parameter 10 prediksinya menggunakan testing ya, data testing. Untuk hasilnya seperti ini. Kita menggunakan visualisasinya dengan KNN. Ini klasifikasi KNX classifier Nextbar 10 ya teman-teman. Saya menggunakan 10. Selanjutnya untuk melihat data yang sudah dinormalisasi dan sudah dihitung dari KNX-nya menggunakan sintak kurang lebih seperti ini ya teman-teman. Untuk ini untuk menampilkan akurasinya. Oke, lanjut teman-teman, dan untuk data yang saya pakai dari scikit-learn dan saya menggunakan iris dataset. Saya lihat datanya dari sini. Oke, lanjut selanjutnya. Nah, ini kita tadi sudah sampai di visualisasi data ya, dan
visualisasi data yang sebelum dinormalisasi tadi seperti ini. Datanya masih belum terklasifikasi, jadi dia menyebar, mencampur jadi satu. Dan untuk selanjutnya kita normalisasi menggunakan normalizer, scalar normalizer fit ini tadi yang berfungsi untuk parameternya digunakan untuk normalisasi ya, dan dia itu menggunakan nilai maksimal dan minimal, maksimum dan minimum untuk dihitung menggunakan transform ini teman-teman. Oke lanjut, di sini ada klasifikasi KNN ya. Ini adalah algoritma yang kita pakai untuk mengklasifikasi. Di sini menggunakan 10 neighbor-nya. Dan untuk akurasi setelah dinormalisasi, jadi dia lebih tertata ya. Dan untuk sepalengnya dia seperti ini. Untuk sepal width-nya dia seperti pada grafik di sini. Nah, untuk sepaleng yang mendominan adalah Virginica daripada Setosa, dan terakhir yang paling kurang dominan ada Versicolor. Yang paling tinggi di sini tetap Virginica ya teman-teman, di sepal width juga Virginica, di petaleng Virginica. Nah ini ada data yang sudah dinormalisasi, akurasinya tetap 1 ya teman-teman. Tadi sebelum dinormalisasi juga 1 atau 100%, dan setelah dinormalisasi tetap 1%. Yang selanjutnya yaitu perbandingan menggunakan rapid manner. Di sini kita menggunakan dataset data iris, dan selanjutnya data akan kita rename untuk perbandingan sepal dan petalnya. Sebelumnya namanya 1, 2, 3, 4. Kita rubah menjadi sepaleng, sepal width, petaleng, dan petal width untuk memisahkan panjang dan lebar sepal dan petal atau kelompaknya. Selanjutnya data kita split untuk data training dan data testingnya menggunakan split data. Untuk rasionya kita menggunakan 0,8 dan 0,2. Rasio ini terserah. Selanjutnya karena kita menggunakan algoritma KNN, maka kita juga menggunakan operator algoritma KNN. Di sini kita gunakan nilai K-nya yaitu 10 karena sebelumnya datanya sudah normal dan tidak ada missing data. Sebenarnya tidak perlu melakukan normalisasi, tapi tidak apa-apa jika pengen dinormalisasi, yaitu menggunakan operator normalize. Dan selanjutnya apply model untuk mengetahui modelnya atau statistiknya. Dan selanjutnya jika sudah, yaitu menggunakan operator performance untuk mengetahui performance atau akurasi datanya. Nah, kita jalankan terlebih dahulu untuk mengetahui akurasinya. Di sini akurasinya yaitu 98,33% dengan nilai K yang tadi kita setting yaitu 10. Di sini kita baca terlebih dahulu untuk datanya. Untuk prediksi iris setosa dan data true iris setosa yaitu 40. Dengan prediksi iris versicolor dengan true iris versicolor yaitu 38. Dengan prediksi iris virginica yang true iris virginica 40, yang true iris yang mengarah true iris versicolor yaitu 2. Untuk kelas precisionnya yang prediksi iris setosa 100% karena semua data mengarah ke iris setosa. Untuk prediksi iris versicolor juga 100% karena data seluruhnya mengarah ke iris versicolor. Untuk prediksi iris virginica, kelas precisionnya 95,24% karena hanya 40 data yang mengarah ke iris virginica dan yang 2 mengarah ke iris versicolor. Oke, selanjutnya kita coba untuk mengubah nilai K-nya. Kita turunkan menjadi 5. Jika kita turunkan menjadi 5, apakah ternyata akurasinya menjadi turun yaitu 96,67. Dengan prediksi iris setosa tetap 40 data mengarah ke iris setosa. Untuk prediksi iris versicolornya di sini tidak 100%
karena ada satu data yang mengarah ke Iris virginica, sedangkan yang prediksi Iris virginica juga turun menjadi 92,86% karena ada 3 data yang mengarah Iris versicolor. Ternyata nilai K ini sangat mempengaruhi hasil akurasi datanya. Jika nilai K kita tinggikan atau kita naikkan, maka semakin tinggi akurasinya. Jika nilai K kita turunkan, maka akurasinya juga ikut turun. Nilai K di sini yaitu nilai jarak antar tetangga datanya. Sekian, jadi kesimpulannya di sini dari 3 algoritma yang kita gunakan, yang terbaik yaitu algoritma KNN dengan akurasi data di rapid manner-nya 98,33% dan di Jupyter-nya 100%. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.